Masya Allah, ini sama-sama penting ya, bagus ini. Kapan rezeki kita dianggap barokah atau tidak, begitu ya? Kalau kita jawab secara teori, dianggap berkah selama tidak menyampingkan agama. Kalau secara teori seperti itu, dianggap berkah selama tidak menyampingkan agama. Tetapi kita lihat dulu keadaannya. Apa sebab sampai ia menunda sholatnya? Begitu misal, saya ambil contoh sholat aja biar apa? Lebih fokus. Ada orang kerja, sudah adzan zuhur, tapi masih mau nuntaskan kerjaannya dulu, baru sholat. Ya. Keadaan itu bisa dua jenis. Yang pertama karena dia terdesak, mau ndak mau nih deadline-nya harus selesai, ndak gitu saya kena caci maki, ya, kena surat cinta dari atasan. Nah, ada juga keadaan berikutnya karena dia memang males, dan itu banyak. Aduh, saya malas kena air. Ada seperti itu, hamba-hambanya Allah ada kayak gitu, anti air ya, males mau wuduknya di lantai 1, wes kok air gampang. Keadaan yang pertama, kemungkinan keberkahannya masih banyak. Keadaan yang kedua, kemungkinan keberkahannya ada ketika dia belum meremehkan ibadah sholat itu. Ketika sudah meremehkan berkah atau tidaknya, saya tidak berani mengatakan tidak berkah, tapi kita pasrahkan sama Allah, kita jawab wallahu a'lam. Nah, itu tadi tergantung sebabnya. Kalau kita dalam dunia perkhidmatan sekarang gini, karena saya pun juga berkhidmah, mungkin konteksnya bukan kerja. Kalau kerja jawabannya seperti tadi, kamu nunda ibadah sebab apa? Kalau terdesak darurat, insya Allah Gusti Allah bakal ngampuni. Yang penting tetap sholat. Yang penting tetap sholat. Jangan sampai kita ngediting misalnya, terus lali ndak sholat, itu masalah. Insya Allah ndak berkahnya lebih banyak. Soalnya banyak terkejar deadline. Oh, ini syutingnya selesainya jam 10 misalnya, atau kita sampai subuh misal, harus langsung edit, lek ngono diamui Mas Adit, akhirnya subuhnya bablas. Nah, itu insya Allah tidak berkah. Kalau sebabnya seperti itu, bukan karena darurat, maka jangan sampai menduakan sholat. Tapi kalau sudah level darurat, maka tuntaskan kerjaan, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Bisa dipahami nggih? Itu kalau dari segi kerja. Nah, sekarang kalau kita konteksnya khidmah, insya Allah di sini para pengabdi ya, para pengkhidmah, nggih. Kalau khidmah ini juga ibadah. Ngabdi guru itu juga ibadah. Bahkan Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud, beliau itu pengabdinya Kanjeng Nabi. Tugasnya apa coba? Kira-kira ada yang tahu? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini saya kasih 4 roti dia. Tugasnya simple, bagian bawa sendal. Tugasnya apa? Bagian bawa sendal. Sesimpel itu. Mungkin sulitan jenengan ngediting video atau record atau benakno listrik. Ini jaga sendal. Ya. Khidmah. Dan Kanjeng Nabi SAW suka para sahabat yang berkhidmah. Khidmah ini ibadah hitungannya. Nah, sekarang seringkali kita dihadapi dengan keadaan di mana harus khidmah, tapi kita belum juga menuntaskan kewajiban. Kira-kira, misal, apakah khidmahnya kita mengandung keberkahan? Misal nih, sampean diutus buat dampingi guru. Gurunya sampean tidak tahu lek sampean belum sholat duhur. Tapi sampean diperintahkan, ini tolong siapkan lokasi.
karpetnya tolong dibersihkan. Terus beliaunya mantau terus, ya apa udah selesai, ya apa udah selesai, ya apa belum selesai, tapi kamu belum sholat duhur. Dan jelas kamu tidak berani ngomong ke gurumu kalau belum sholat duhur karena kalah sungkan. Misal pas kamu nata karpet, apakah itu dianggap sebagai ibadah, dapat pahala berkah? Kira-kira menurut sampean ya apa? Kami pernah tanya ke guru kami, dijawab keberkahan itu masih ada. Bedanya tadi itu kerja, yang kedua berkhidmah. Keberkahan itu masih ada. Kalau bahasnya berkah ya, keberkahan itu masih ada selama tidak meninggalkan yang wajib. Dan itu sering kami pribadi merasakan itu dengan gurunya, dengan Gus Ibrahim ya, lagi ngabdi, lagi kalang kabut, banyak urusan, ini sudah mepet mau asar, belum sholat duhur. Akhirnya ketika guru kami ke toilet, kami nyuri-nyuri waktu, segera sholat. Pas salam beliau keluar toilet, baru kita khidmah lagi. Sampai seperti itu, bukan berarti mendoakan Allah, enggak ya. Tapi dalam konteksnya itu kami tanya ke guru kami, keberkahan itu masih ada. Jadi kalau ibadah dengan ibadah, insya Allah masih ada berkahnya. Tapi kalau kerja, apalagi kerjanya urusan duniawi, cari cuan, maka potensi tidak berkahnya itu ada. Potensi ya, saya tidak berani bilang ini tidak barokah, tidak, karena bukan urusan saya berkah atau tidak. Potensi tidak berkahnya itu ada. Makanya Gusti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apa perintahnya? Wa dzarul bai'. Kalau udah ada panggilan Jumatan, ayo menuju Allah, tinggalkan jual belinya. Urusan duniawinya tinggalkan kalau sudah ada panggilan sholat. Tapi konteksnya di sini adalah sholat Jumat. Ya. Kalau kita bahas secara umum, ya ibadah apapun seperti itu. Lah terus bagaimana sikap saya, Ustadz? Sikapmu minimal dalam hati tidak ridho kalau ibadahmu terlambat, itu cukup. Misal kerja di pabrik, ini banyak, saya sering ketemu orang-orang pabrikan dan sulit nemu waktu sholat. Atau mohon maaf, bosnya dari luar negeri tanpa menyebutkan ras atau suku, misal. Lalu di depan laptop, kerjaannya harus tuntas, nggak ada waktu istirahat. Dan banyak itu di daerah Sumatera seperti itu, yang kerjanya di pabrik-pabrik atau di tambak udang dan sejenisnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dalam hati tidak ridho kalau sholatnya terlambat. Minimal ketika kedengaran azan, diam. Lagi kerja, editing, Allahu Akbar, diam sudah. Dengarkan azan. Habis itu lanjutkan kerja lagi. Minimal seperti itu. Tapi maksimalnya ya kalau bisa langsung sholat. Jadi konteksnya berkah atau tidak seperti itu. Meremehkan ibadah atau tidak gitu. Wallahu a'lam. Ya, jenengan cari kira-kira pasnya bagaimana dalam kehidupan jenengan. Misalnya kalau kerja, ini saya ngojek, saya narik, terus waktu zuhur udah mau selesai tapi tiba-tiba ada orderan dan ini orderan pertama saya, misal dalam sehari tidak dapat, pas mau asar, loh ini baru ada masuk, tapi saya belum sholat zuhur. Nah disitulah keimananmu diuji ya. Mau milih sang maha pemberi rezeki atau milih seorang penumpang ya. Tapi kalau milih Allah yang maha memberi rezeki, walaupun tidak ada penumpangnya, rezeki tetap ada. Tapi kalau milih penumpang, bisa jadi rezekimu yang aslinya banyak, dapatnya cuma sedikit. Jadi teringat ikhwan, katanya Abu Ya Said Ahmad bin Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, nikmat itu, rezeki itu sudah ada takarannya. Jadi jenengan tidak usah pusing jungkir balik nyari rezeki, semua ada takarannya. Walaupun jenengan tidur pun juga sudah dikasih rezeki sama Allah. Jenengan kerja 24 jam pun juga rezekinya juga sama takarannya. Tetapi tidak bisa dirasakan kecuali hanya pada orang-orang yang bersyukur. Semakin besar syukurnya kita,
semakin besar rezekinya juga. Semakin sedikit syukurnya kita, semakin sedikit juga rezekinya. Kayak sekarang misal ada roti Dea, ada roti Dea fresh sepenuh hati. Nah, misal kalau saya bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, dapat roti keju. Ini roti apa lagi, Ustaz? Burger, ada roti abon. Karena bersyukur ini sudah nikmat luar biasa. Lalu scroll YouTube, dilihat, oh ini ada pizza, misal, atau ada roti apa yang lebih mahal ya? Auka, betul nggih? Auka lebih murah ya. Apa yang mahal? Misal pizza, misalnya, saya tidak tahu roti mahal apa. Misal pizza. Gara-gara melihat pizza, lihat Dea ini jadi tidak enak. Waduh, enak aniku. Kira-kira rezekinya sama atau tidak? Sama. Tapi gara-gara tidak bersyukur itulah menjadi seakan-akan tidak punya rezeki. Makan tempe dan nasi itu enak sama kecap. Tapi gara-gara melihat daging wahyu, nah, daging wagyu A5 misal. Mungkin ada di sini hamba-hambanya Allah kalau makan lihat YouTube nggih, apa? Biar kenyang. Gara-gara melihat daging itu tempe jadi tidak enak. Padahal dulu zaman kita kecil-kecil kan apa, nasi kepel gitu ya, atau kasih uyah itu enak. Tapi gara-gara melihat yang lebih, tidak bersyukur, itu seakan-akan rezekinya berkurang. Begitu. Jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu memprioritaskan Allah. Nah, wallahu a'lam.